Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda Santi, salah satu mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan tentang Infeksi Menular Seksual dan Kejadian Infeksi Menular Seksual pada Remaja, Studi di Klinik Mawar Kota Bandung. Untuk latar belakang penelitian ini, yaitu di mana infeksi menular seksual atau IMS memiliki dampak yang serius pada kesehatan reproduksi di seluruh dunia, sehingga menjadi perhatian bagi WHO. Menurut data WHO, pada tahun 2016 terdapat 376 juta kasus baru IMS. Lalu IMS juga menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan morbiditas di negara berkembang. Salah satunya adalah negara Indonesia. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kumulatif kasus IMS dari tahun 2016 sampai bulan Maret 2019 itu sebanyak 30.895 orang. Lalu pasien IMS di Kota Bandung itu sendiri dalam 3 tahun terakhir itu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017, 2018, dan juga 2019. Lalu salah satu klinik di Kota Bandung yang memberikan pelayanan IMS adalah klinik Mawar, di mana menurut data klinik Mawar itu sendiri pada tahun 2019, pasien IMS itu paling banyak berumur 25-49 tahun, diikuti oleh umur 20-24 tahun. Hal ini menandakan bahwa remaja, khususnya remaja akhir, menduduki peringkat kedua pasien IMS terbanyak di klinik Mawar, di mana remaja itu sendiri merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Remaja ini memiliki beberapa sifat khas, salah satunya itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. Kurangnya pengetahuan mengenai masalah seksual dapat menyebabkan remaja tersebut beresiko untuk melakukan hubungan seksual pranikah dan juga tidak aman, sehingga dapat meningkatkan resiko untuk terkena IMS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan IMS dan juga mengetahui gambaran kejadian IMS pada remaja di Klinik Mawar Kota Bandung. Untuk populasinya itu sendiri, di mana pasien remaja usia 18-24 tahun yang datang ke Klinik Mawar Kota Bandung melakukan pemeriksaan, kontrol, ataupun berobat pada tahun 2020. Lalu untuk sampel penelitiannya itu sendiri menggunakan consecutive sampling, besar sampelnya itu 54 sampel. Untuk kriteria inklusinya, yaitu pasien usia remaja 18-24 tahun yang melakukan pemeriksaan, kontrol, ataupun berobat ke Klinik Mawar Kota Bandung pada tahun 2020. Untuk kriteria eksklusinya itu responden yang tidak lengkap dalam mengisi kuesioner. Lalu penelitian ini itu menggunakan deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian cross-seksional. Lalu di sini ada definisi operasionalnya. Untuk variabelnya itu ada tingkat pengetahuan IMS dan juga kejadian IMS yang terdiri dari IMS dan juga non-IMS. Untuk semuanya itu alat ukurnya menggunakan kuesioner. Lalu untuk tingkat pengetahuan nanti akan dikategorikan menjadi baik, cukup, dan juga kurang. Untuk skala ukurnya, untuk tingkat pengetahuan itu ordinal, sedangkan yang kejadian IMS-nya itu adalah nominal. Untuk hasil penelitiannya, di mana sebagian besar responden itu berjenis kelamin perempuan, berusia 23 tahun, lalu berpendidikan SMA, dan juga status pendidikannya itu belum menikah. Lalu untuk tingkat pengetahuan IMS-nya, di mana sebagian besar responden di Klinik Mawar Kota Bandung itu sudah berpengetahuan baik mengenai IMS. Lalu untuk indikatornya itu sendiri, di mana sudah berpengetahuan baik mengenai definisi, etiologi dan faktor resiko, manifestasi, dan juga pencegahan IMS, di mana masih berpengetahuan kurang mengenai klasifikasi dan juga penularan IMS. Lalu untuk kejadian IMS-nya itu sendiri, baik yang IMS dan non-IMS itu persentasenya sama, lalu sebagian besar remaja di Klinik Mawar Kota Bandung itu pernah mengalami gonore. Lalu pernah terdiagnosis IMS-nya itu sebagian besar itu 1 kali, dan usia pertama kali terdiagnosis IMS-nya itu pada usia 20 tahun. Lalu untuk pembahasannya, di mana pada penelitian ini itu tingkat pengetahuan IMS-nya sudah berpengetahuan baik, hal ini sebanding dengan hasil penelitian dari Dwi Yuni Astuti pada PUS di Puskesmas Sleman yang sama-sama berpengetahuan baik. Di mana hal ini karena sebagian besar responden Dwi Yuni Astuti itu berpendidikan tingkat menengah, sama halnya dengan penelitian ini, yaitu sebagian besar responden itu berpendidikan SMA, di mana tingkat pengetahuan seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya itu adalah pendidikan, di mana pendidikan ini mempengaruhi proses seseorang dalam belajar. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin mudah bagi orang tersebut untuk memahami dan juga menerima informasi yang disampaikan kepadanya. Berbeda dengan hasil penelitian dari Ariasi, di mana pada WPS itu masih berpengetahuan kurang karena sebagian besar responden sana itu berpendidikan SD dan juga subjek dari penelitian Ariasi itu lebih ke WPS. Lalu untuk kejadian IMS pada penelitian ini itu sebagian besar remaja pernah mengalami gonore. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dari NARI, di mana kalau dari NARI itu sebagian besar respondennya pernah mengalami cervicitis. Karena memang kelompok remaja di Kota Ambon itu kasus IMS terbanyaknya itu adalah cervicitis dan kemungkinan sebagian besar responden sana itu adalah berjenis kelamin perempuan. Lalu untuk Kian Nirmalasari,
itu sebagian besar IMS-nya itu adalah pernah terdiagnosis HIV, karena sebagian besar responden di sana itu adalah homoseksual, dan insiden HIV pada homoseksual itu 60 kali lebih tinggi, sehingga menimbulkan perbedaan hasil. Lalu untuk simpulan umumnya, yaitu tingkat pengetahuan tentang IMS pada remaja di Klinik Mawar Kota Bandung itu sudah berpengetahuan baik. Lalu untuk kejadian IMS, baik yang IMS dan non-IMS-nya itu, persentasenya adalah sama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.